Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal rekomendasi full sintetik dari mekanik ya, baik mekanik bengkel resmi maupun yang enggak resmi. Jadi kalau kita simak ya, mekanik-mekanik itu sering memberikan rekomendasi oli kepada konsumen ya. Nah, rekomendasi ini biasanya adalah kalau pilih oli lebih baik yang full sintetik. Full sintetik itu katanya lebih bersih, lebih awet, lebih kuat, lebih tahan lama daripada yang mineral. Dan biasanya juga ada uniknya. Dia para mekanik ini ngomong nggak perlu yang mahal, full sintetik yang murah saja cukup. Yang penting adalah full sintetik. Yang penting pada botolnya ada tulisan full sintetik. Nah, itu katanya akan membuat mesin akan lebih baik. Tentu juga rekomendasikan pakai oli yang encer. Pakai oli encer akan lebih efisien ya, lebih irit katanya ya. Pakai 0W20 gitu ya. Ini penulis ngomong universal. Universal baik mobil maupun motor. Mau yang truk juga ya silahkan. Nah, sekarang yang namanya full sintetik itu merupakan salah satu senjata dari oli untuk biar laris. Nggak cuma dari pabrik olinya, yang jualan juga sering juga ikut-ikut. Jadi seperti misalnya penulis pernah lihat ada HX5 dijual sebagai oli full sintetik. Ada itu. Padahal untuk yang mereka yang tahu oli Shell, nggak ada yang namanya oli full sintetik HX5. Sing ono tulisannya full sintetik di botolnya itu adalah HX7 plus. Tentu juga yang apa jenenge Shell Ultra, walau akan ada tulisan juga Pure Plus. Jadi ada beberapa hal ya. Yang pertama, orang suruh pakai oli full sintetik. Yang kedua adalah pilih oli full sintetik yang murah. Masa pakainya dipakai suruh jauh lebih lama daripada oli mineral. Terus yang berikutnya adalah suruh pakai yang lebih encer. Nah, biasanya orang itu kan sangat-sangat apa ya, perhatian terhadap harga. Jadi orang itu akan berusaha cari oli full sintetik yang harganya terjangkau. Full sintetik encer terjangkau. Nah, karena cari yang terjangkau, biasanya 0W20 itu nggak pernah jadi perhitungan. Mereka itu selalu carinya yang 5W30. Nah, di pasar 5W30 nih banyak sekali oli full sintetik yang murah. Ada yang per liternya berapa ya, 80.000 sampai 120. Yang 250 ke atas sudah tidak masuk perhitungan.
Yang jadi masalah adalah ketika oli full sintetik murah itu kemampuannya jauh sekali dibanding oli full sintetik yang mahal. Tentu kita ngomong merek-merek genah ya, bukan merek-merek penipu. Karena ada merek-merek penipu yang jualan oli mahal tapi kualitasnya jauh lebih buruk daripada yang harganya murah. Oli-oli mahal macam merek Motul, Liqui Moly, merek-merek lokal, GTX, Axon. Penulis ya, tapi ya lihat perilakunya mekanik-mekanik, perilakunya orang-orang bengkel, perilakunya orang-orang yang dalam tanda kutip disebut pakar ya, mencurigakan sekali lah ya. Karena misalnya oli di drain warnanya hitam, mereka nggak curiga. Oli di drain berkurang cukup banyak, mereka nggak curiga. Oli berkurang lebih dari separuh itu dianggap sesuatu yang masih lumayan, nggak buruk katanya, daripada kalau berkurang seperempat gitu ya. Tapi terutama oli hitam itu ya. Jadi reaksi para mekanik ketika tahu bahwa oli itu di drain dalam kondisi sangat hitam itu biasa. Mereka biasanya terus tuang-tuang, oh ini masih lumayan gitu ya. Walau nggak kelihatan jelas apa sih yang ia maksud masih bagusnya itu ya, ketika ia kucur-kucurkan gitu ya. Warna sudah seperti wis irang banget, terus sudah kayak air, itu dianggap normal. Padahal ya kalau ya kapanpun lah, termasuk sekarang, oli sudah hitam itu sudah merupakan tanda buruk. Tapi bagi mekanik itu bukan tanda buruk. Nah ini kita sudah harus curiga dengan niatan mereka. Oli yang sudah buruk tapi disebut masih baik, ada apa itu? Kita ya harus pertanyakan, itu niatannya niat baik atau niat nipu. Ngomong hitam masih baik itu padahal ya nggak ada ya standar dunia yang ngomong oli sudah hitam itu masih baik. Standar itu kayaknya diciptakan di Indonesia. Nggak ada yang di luar negeri ngomong oli masih hitam itu masih baik. Oli hitam yang misalnya, oh kalau warnanya gini, oh kalau masih licin di tangan itu masih baik ya. Nggak ada seperti itu di dunia itu. Oli kalau hitam ya jelek, titik. Gak ada sih ngomong hitam itu masih boleh terus dipakai. Apalagi ketika kemudian olinya berkurang cukup banyak, ini masih lumayan, ini cuma berkurang separuh. Yang bahaya itu kalau seperempat, padahal berkurang separuh ya. Untuk masa pemakaian cuma 2000, 3000, 4000 itu sudah masalah yang besar. Dan ya yang begini ini ya sayangnya juga dianut oleh mekanik-mekanik yang mulai dari junior sampai senior, mulai dari yang muda sampai yang tua. Kenapa? Ya kayaknya emang niatnya adalah untuk merusak motor konsumen, untuk bikin motor konsumen rusak, penyakitan, dan jadi jadi sumber penghasilan untuk mereka. Jadi sebenarnya sebagai konsumen kita itu jangan terlalu percaya dengan omongan mekanik. Karena ada mekanik yang jahat, mekanik yang tujuannya adalah untuk bikin kendaraan konsumen itu cepat rusak. Enggak berarti semua mekanik itu seperti itu, tapi ya kalau sampai ada ngomong
Kalau sampai ada mekanik yang ngomong oli full sintetik itu baik untuk mobil konsumen atau motor konsumen, dan disuruh pakai oli full sintetik yang murah, nah itu adalah mekanik jahat, mekanik yang niat menjerumuskan. Ya memang ya bisa saja terjadi mekaniknya goblok, ngaku jago, ngaku hebat ya dalam, ya mungkin dia beneran hebat dalam sisi lain, dalam hal lain, tapi belum tentu ngerti soal oli misalnya ya. Ngaku-ngaku hebat soal oli tapi dia cuma punya pengalaman nyoba sendiri cuma 2 merek oli, cuma 10 merek oli, dan olinya juga oli-oli yang nggak begitu bagus semua. Oli perbandingannya cuma misalnya kalau dunia motor ya MPX, SPX, BM1, Top One, Castrol, Shell, mek iku tok. Atau kalau dunia mobil olinya cuma model oli yang paling terkenal Mitsubishi ya, Mitsubishi 5W30, apa oli ya kayak itu tadi, Shell, Castrol. Tapi kalau misalnya konsumen pasti tahu lah yang namanya TMO itu termasuk bagus. Kenapa TMO termasuk bagus? Karena buatan Pertamina, DGO ya, Daihatsu Genuine Oil, Toyota Motor Oil. Yang punya mobil Honda pun tahu ya, misalnya 0W20 nya Honda yang E-Pro itu kan sip ya. Kenapa sip? Karena ada sesuatu yang berbeda daripada oli-oli yang lain. Nah, sesuatu yang berbeda ini sebenarnya juga bisa didapatkan dari oli-oli lain kalau orang-orang itu tahu. Kalau goalnya itu adalah tidak cari oli yang asal ono tulisannya full sintetik, ono tulisannya API-ESN, dan harga murah. Ada hal-hal yang nggak bisa didapatkan hanya dengan fokus cari oli full sintetik yang murah. Yang ngeri dari oli-oli full sintetik harga murah itu adalah karena dari sisi bahan itu termasuk malah lebih parah daripada oli mineral ya. Kita pakai oli yang umum dikenal orang lah, Mediterranean SX. Mediterranean SX kan pasti orang itu sudah tahu itu oli mineral. Dibandingkan oli full sintetik, mana yang lebih bagus? Kalau misalnya ya oli full sintetiknya adalah model BM1, NS Molybdenum, Kendal GT1, masih lebih bagus Mediterranean SX. Kenapa? Karena Mediterranean SX itu ada logo API-nya. Logo API artinya adalah olinya itu sudah tersertifikasi, sudah diuji dan tersertifikasi oleh lembaga API. Yang lain-lain ada enggak? Enggak ada logo API-nya. Jadi dari sisi standarisasi saja oli Mediterranean SX itu sudah lebih baik. Dan kita kalau misalnya melakukan uji sendiri ya seperti yang uji dilakukan di lembaga API, contoh untuk pemanasan oksidasinya lewat katanya kalau di API kan pakai uji pemanasan 371 derajat Celcius untuk oksidasinya, terus untuk penguapannya 250 derajat Celcius. Tentu kita nggak bisa ya mengukur pakai suhu. Gampang-gampangannya lah, taruh oli-olinya itu di suatu plat, ada cekungannya, taruh semua oli-oli di situ, dipanasi bersamaan, maka akan kelihatan ya bahwa oli-oli full sintetik murah itu akan sangat cepat sekali menguap. Selain itu juga akan cepat sekali jadi hitam. Lah, oli full sintetik yang katanya tahan panas, tahan penguapan, tapi kok jadi cepat menguap, cepat habis. Nah,
Itu jelas kita harus curiga dengan ini apa beneran oli full sintetik. Mekanik-mekanik nggak ada ya yang apa sampai berani ngomong oh oli full sintetik sekarang itu nggak kayak zaman dulu. Nggak pernah ya, nggak pernah penulis tahu ada mekanik yang ngomong gitu. Satu, mekaniknya itu bener-bener nggak tahu, nggak punya pengalaman, nggak pernah nyoba. Yang kedua adalah mekaniknya sudah tahu tapi niat sengaja nipu konsumen biar kendaraannya cepat rusak. Karena itu sudah fakta. Sudah fakta bahwa oli full sintetik sekarang itu sudah agak sama dengan 30 tahun yang lalu. Mekanik yang 30 tahun yang lalu nggak pernah nyoba-nyoba membedakan oli, ya nggak akan tahu lah bedanya oli full sintetik dengan oli mineral. Oli full sintetik masa lalu itu beneran 5 kali lebih baik daripada oli mineral. Oli full sintetik sekarang malah kebalikan. Oli full sintetik sekarang ini 2 kali 3 kali lebih buruk daripada oli mineral. Nah, sudah begitu ya. Sudah disuruh beli oli full sintetik yang paling murah, disuruh juga pakai oli yang lebih encer. Konsumen juga salah karena percaya saja dengan omongan mekanik yang niatnya adalah menjerumuskan, yang niatnya adalah untuk bikin motor atau mobil konsumen cepat rusak. Mereka nggak melakukan perbandingan, misalnya oh apa bener ya oli yang cocok itu yang 5W30 atau 10W30. Nggak pernah misalnya melakukan perbandingan konsumsi bahan bakar atau melakukan perbedaan uji top speed. Sampai parah sekali, sedemikian rupa buruknya ya konsumen itu tidak melakukan perbandingan. Sampai top speed motor yang normalnya 111 atau berapa belas kilometer per jam itu jadi cuma di bawah 100 km per jam top speednya. Nggak curiga orangnya, sedemikian parah ya. Ada yang motornya konsumsi bahan bakarnya sampai 30 km per liter, nggak curiga. Padahal kan normalnya ya wes banyak motor lah itu yang baru-baru mestinya 40 km per liter dengan kondisi sedikit agak macet. Kayak penulis ini aja lah, angka sekarang 43,7 dari gaya pemakaian yang ya bisa kelihatan sendiri di video. Gitu ada yang dapat 30 km per liter. Motor yang ya lebih baru dari NMAX Old penulis ini. Nggak curiga. Tahu nggak ini olinya sekarang pakai apa nih? Penulis pakai yang belakangnya 50. Petronas Sintium sekarang, Petronas Sintium Moto 4 SP yang belakangnya 50. Ya ini malah olinya termasuk lebih encer dari yang penulis butuhkan ya. Cuma karena sekarang musim hujan aja makanya olinya jadi rada awet. Tapi ya tetap ya, sebagai konsumen kita juga harus tetap curiga dengan rekomendasi mekanik, bahkan termasuk rekomendasi pabrikan. Apalagi pabriknya penipu, ngomong motor awet macam-macam tapi ternyata rangkanya karatan. Karat disebut oh cuma silikat. Nah kalau pabriknya berani bohong seperti itu, kita ya harus mempertanyakan rekomendasi dari oli mereka. Jangan-jangan rekomendasi olinya ini justru bikin motor rusak, seperti halnya mereka nyuruh macam-macam yang ternyata bikin rusak. Ternyata seperti misalnya rekomendasi untuk melakukan servis rutin ya.
Kalau mau motornya selalu oke, selalu servis rutin. Servis rutin habis biaya 500-600 ribu, minim 300 ribu. Nah tapi malah ya kalau kita lihat grup-grup itu, yang CVT-nya jadi bising, jadi berisik, jadi kelotak-kelotak, jadi macam-macam. Setelah servis pertama itu sangat banyak sekali. Entah seminggu, entah sebulan setelah servis pertama motornya jadi bermasalah. Itu ada, itu real, dan banyak sekali yang mengalami. Kalau ada orang yang mengeluh CVT-nya bermasalah, itu pasti orangnya itu sudah pernah melakukan servis pertama. Dan ya nggak berarti juga yang belum servis pertama nggak ada ya. Ada juga sih memang sebelum servis pertama motornya wis nggak enak CVT ini. Tapi banyak sekali yang setelah servis pertama motornya jadi bermasalah. Nah kalau pabriknya menipu seperti itu, ya jangan percayalah dengan omongan pabrikan nih. Terus kalau misalnya ya motor itu sudah bolak-balik dibawa ke bengkel itu nggak sembuh-sembuh, ya jangan lagi lah percaya dengan omongan bengkel. Karena penulis itu merasa nggak masuk akal ya. Banyak loh yang di Facebook itu ngomong sudah 3-4 kali bolak-balik ke bengkel nggak sembuh-sembuh. Itu orangnya gimana sih? Kalau sampai 2 kali ditangani di sana itu nggak sembuh, mau 3 kali, mau 100 kali nggak bakal sembuh. Itu karena apa? Karena mekaniknya wes omongannya nggak bisa dipercaya. Nah gitu yang penulis heran. Mekaniknya nyuruh ganti oli setiap 2000 km dituruti. Oli disuruh pakai encer dituruti. Iki sing gendeng sapa ngono. Wis mekanik omongannya gak bisa dipercaya. Kalau soal oli kok masih dipercaya, itu aneh banget loh. Aneh gak karu-karuan. Jelas mekaniknya gak becus, kok sih dipercaya. Itu loh ya ngerinya ya masyarakat Indonesia. Ya wes lah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.